Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang Jemaah Maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas fadilah pertama dari orang-orang yang melaksanakan haji, yaitu mereka telah menunaikan salah satu daripada pilar agama atau tonggak utama dalam Islam. Karena haji adalah rukun Islam yang menegakkannya, dia telah menegakkan agamanya. Dan ada catatan penting di pertemuan kita yang lalu untuk kita ingat kembali bahawa berhati-hatilah yang sudah punya harta namun tidak merencanakan haji. Kita lebih mendahulukan membeli barang-barang yang melebihi harga ONH. Mobil 200 juta tapi haji belum daftar. Mohon berhati-hati karena ini termasuk dalam ancaman Allah. Kalau meninggal tidak sempat atau tidak ada rencana melaksanakan haji, sedangkan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan ternyata ada di samping kanan kiri kita, maka bisa meninggal dalam keadaan laknat Allah, atau meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani dalam beberapa hadis. Baik, kita lanjut fadilah berikutnya dari orang-orang yang melaksanakan haji, yaitu apabila haji itu mabrur, maka dijamin surga Allah wajib untuknya. Jadi bagi kita yang melakukan haji, kalau hajinya mabrur, maka dijamin surga wajib baginya. Dan ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah diiringi dengan umrah yang lain menjadi penebus dosa di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Lalu Rasulullah menyambung, dan haji mabrur tidak ada yang pantas diberikan kepada mereka kecuali surga. Jadi hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dengan derajat yang sahih. Jadi tegas sekali Rasulullah memberi kabar gembira bagi mereka yang hajinya mabrur, maka wajib mendapatkan surga. Jadi bahasa Rasul ini, laisa lahu jaza', tidak ada pahala untuknya
illal jannah, kecuali surga. Nah, ini disyarah oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, ma'nahu annahu la yaqtasiru li sahibiha min al-jaza' ala takfir ba'dhi zunubihi la budda ay yadkhul al-jannah. Kata Imam Nawawi, maksud bahasa Nabi itu bahawa tidak layak orang yang predikat hajinya mabrur, tidak layak kalau hanya diberikan pahala ya, dengan mengampunkan dosa-dosanya saja. Artinya tidak cukup itu, tidak layak. Orang yang hajinya mabrur tidak layak kalau hanya diberikan pahala atau diampunkan dosa-dosanya. Ya. Apa juga yang layak untuknya? La budda ayyadkhulal jannah. Kalau hajinya mabrur, wajib, harus baginya untuk masuk surga. Itu maksud bahasa Nabi, kata Imam Nawawi. Jadi hari ini kan kita mengandalkan dua perkara untuk masuk surga, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama pahala, yang kedua dikurangi dosa. Dua perkara itu kita mencoba meraih surga. Jadi kita tumpuk-tumpuk pahala untuk menjadi modal agar timbangan kita melebihi dosa-dosa. Atau kita bermohon agar dosa kita dikecilkan, walaupun pahala enggak nambah. Pahala mungkin tidak bertambah, tapi kalau dosa dihapuskan, otomatis yang tinggal adalah kebaikan, walaupun sedikit. Maka tentu juga mendapatkan surga. Nah, bagi orang yang haji mabrur, itu dua-dua ini, itu belum layak untuknya. Itu maksudnya. Jadi apa juga? Cuma surga. Maksudnya nerobos langsung ke surga kalau mabrur. Nah, berita gembira ini tentu diinginkan oleh semua orang yang berhaji. Ini Bapak Ibu sudah banyak yang berhaji. Saya lihat wajah-wajah haji banyak. Tapi banyak juga wajah-wajah belum berhaji. Saya tidak tahu mana yang lebih banyak di masjid ini. Tapi bagi yang sudah berhaji, tentu mimpi angan-angan menjadi mabrur adalah angan-angan yang abadi di dalam hati. Namun dari mana kita tahu bahwa kita mabrur atau tidak? Tadi janji sudah dapat. Namun dari mana kita tahu bahwa kita ini mabrur atau tidak? Yang sudah haji, mabrurkah? Dari mana kepastiannya? Nah, tentu tidak ada yang tahu ini, kecuali hanya vonis dari Allah. Dan Allah tidak memberitahukan vonisnya ini. Jadi tidak ada yang pulang haji, tidur lalu bermimpi engkau mabrur. Tidak ada, dan belum ada sejarah itu. Allah tidak beritahu. Namun kalau begitu, kita hanya bisa melihat ciri-cirinya. Dan itu telah dijabarkan oleh para ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan ilmu untuk mengetahui ciri-ciri kita mabrur atau mardud. Apa dia? Nah, ini yang mungkin bisa membantu kita mencoba menyeleksi diri kita sendiri, kita mabrur atau tidak. Ada beberapa syarat yang bisa dikategorikan sebagai haji mabrur, dan itu melalui 3 perkara. Jadi haji mabrur itu dilihat dari 3 perkara, yaitu perkara pertama, perkara-perkara yang dilakukan sebelum berangkat haji. Perkara kedua yang dilihat adalah ketika sedang melaksanakan haji. Dan perkara ketiga yaitu ketika pulang dari haji. Jadi rupanya mabrur itu, Pak, itu bukan hanya di mulut dan bukan hanya sekedar melihat di satu sisi, dilihat dari sebelum berangkat sampai pulang. Apa dia? Yang pertama,
Syarat pertama iaitu dilihat dari sebelum berangkat haji. Apa ciri-ciri haji mabrur? Pertama, dia berangkat dengan keikhlasan, hanya benar-benar mengharap ridha Allah. Dalam surah Al-Baqarah 196, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah lillah, hanya untuk Allah. Ini syarat pertama. Jadi tidak ada keinginan dunia. Benar-benar dia berangkat hanya murni mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan pujian Allah. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya kepentingan dunia. Jadi kalau berangkat haji supaya dipilih di periode berikutnya, jadi agar diketahui bahawa itu yang kita pilih itu sudah berhaji, lalu dia berkeinginan untuk berhaji karena keinginan dunia agar dipilih berikutnya, maka hajinya dipastikan tidak termasuk golongan mabrur. Syarat pertama sudah salah. Kalau berhaji hanya sekedar ingin mendapatkan predikat Pak Haji, jangan harap mabrur. Jadi ini ada sebuah kebanggaan, seakan-akan pulang haji itu harus ditempelkan predikat haji. Padahal haji-haji terbaik adalah haji-haji yang menyembunyikan amalnya. Jadi jangan suka kalau dipanggil Pak Haji. Tapi kalau dipanggil jangan marah juga. Jadi jangan sampai orang panggil Pak Haji langsung kita stop. Pegah-pegah tanya. Nah, awak aku tanpa ke? Itu jangan marah juga. Ya. Tapi jangan berharap. Jangan ketika dipanggil nama, kita tunggu penceramah yang akan naik ke atas panggung berikutnya adalah disebut nama cuma Ustaz Fulan, lupa disebut haji. Langsung Ustaz ini ngambek. Jadi nanti WA diam-diam ke panitia, sekali lagi tolong jangan hilangkan nama haji saya. Capek berangkat, 60 juta bang untuk berangkat itu bang. Ini dah mulai minta ni. Berarti ada satu kebanggaan. Nah, ini urusan-urusan kepentingan dunia. Jadi jangan ada sedikit pun urusan-urusan ini di dalam hati, maka dia disebut dengan ikhlas. Namun walaupun begitu, waswasah syaitan ada. Kita ini kan dipenuhi dengan waswasah. Pulang haji pasti ada sedikit ingin dipuji. Biasanya orang yang pulang haji pertama, keinginan dipanggil itu ada. Namun kalau dia beriman, pasti dia mencoba meredam keinginan itu. Ini perjuangan melawan syaitan, itu biasa. Jadi jangan pikir kita ini lepas atau lempang tanpa ujian, tidak. Maka berjuang melawan syaitan untuk menahan keriaan di dalam hati itu juga ada bagi setiap orang. Ya. Baik, itu syarat pertama. Jadi berangkatlah ikhlas karena Allah, jangan ada sedikit pun keinginan duniawi. Jadi jangan dari awal sudah ada rencana untuk belanja. Itu dari awal sudah buat list apa yang harus dibeli. Itu belum berangkat. Sudah ada list barang-barang yang harus dibeli. Padahal kurma banyak sekarang dijual di sini. Tapi dia sudah dari awal itu. Dia harus beli baju abaya. Di sini kebaya harus dari Makkah sampai cerik kuning itu harus ada yang dibeli. Jadi dia buat catatan semuanya. Dari awal sudah rencana belanja. Nah, makanya kadang-kadang orang di sana salat jamaahnya terganggu karena ketika melewati jalan menuju ke masjid itu tergoda dengan belanjaan. Itu juga ada. Ya. Baik. Berikutnya, mau mabrur, syarat berikutnya sebelum berangkat haji yaitu dia berangkat dengan harta yang halal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, kata Rasulullah, innallaha tayyibun
wala yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun amalan kecuali dari jalan yang baik-baik saja. Jadi maksud hadis ini, tidak akan diterima sesuatu amal kecuali dari yang baik. Baik itu baik harta, baik keinginan, baik tujuan. Jadi berangkat haji dengan harta haram lalu bermimpi-mimpi jadi mabrur tidak akan terjadi. Berangkat haji dengan uang deposito, ini depositokan uang kita 1 M di bank deposito, perjanjian nggak boleh ambil selama 5 tahun contohnya, tapi setiap bulan kita dapat persen bunga dari deposito itu. Mungkin 1 bulan bisa mencapai 10 juta kalau 1 M contohnya. Saya tidak tahu persisnya. Itu kita berangkat haji dengan uang bunga itu. Lalu kita merasa aman seakan-akan haji kita mabrur. Sudah jelas-jelas ini bunga ini uangnya adalah uang yang divonis haram oleh jumhur ulama. Kita berangkat. Ada yang berangkat haji dengan uang menipu rakyat. Ada yang berangkat haji dengan uang hasil penjualan vaksin. Ini beglah-gelah aja dah. Dibuat macam cara agar mendapatkan harta banyak. Lalu setelah itu berangkat haji. Macam model dia buat pekerjaannya menjadi haram. Lalu dia dengan bangganya menyatakan dirinya haji. Padahal di sisi Allah hajinya tertolak. Syarat haji mabrur harus berangkat dengan harta halal dari A sampai Z. Kalau mau diterima Allah hajinya. Jadi jangan asal-asalan berangkat tapi kita melakukan syubhat dalam harta, dalam kondisi apapun. Jadi bahaya mereka yang tidak tahu bahawa mana halal, mana haram. Ini syarat sebelum berangkat haji yang kedua. Yang ketiga, sebelum berangkat, selesaikan urusan dengan Allah dan dengan manusia. Maksud selesaikan urusan dengan Allah adalah taubatlah sebelum berangkat haji. Karena haji itu tidak boleh diiringi dengan maksiat. Jadi taubat dulu sebelum berangkat. Kalau ada kesalahan yang berhubungan dengan manusia, taubat tidak akan diterima kecuali manusia itu memaafkannya. Jadi yang sudah pernah menipu orang, tidak bayar-bayar hutang, sebelum haji bayar hutang dulu. Lebih utama bayar hutang daripada melakukan haji. Karena orang yang berhutang dianggap belum mampu kalau hutang masih melilitnya. Jangan sampai berangkat haji tapi kita berangkat dalam keadaan cacian orang yang kita zalimi karena tidak bayar hutang. Kita berangkat naik pesawat, orang yang kita tidak bayar hutangnya, ketika kita lepas landas, kira-kira doa mereka apa, Pak? Kalau menurut Bapak yang tersakiti apa? Kan dia akan minta, ya Allah, jatuhkan kapalnya, ya Allah, hancurkan dia, ya Allah, kutakid atike, ya Allah. Pasti begitu bahasanya. Dia berangkat hutang tidak bayar. Padahal Rasulullah mengatakan matlul ghani dzulmun, menunda-nunda hutang zalim. Orang yang sudah punya uang menunda hutang zalim. Maka bayar dulu, Pak, selesaikan dulu urusan dengan manusia baru berangkat. Jadi jangan berangkat dalam cacian orang. Juga kepada orang yang pernah kita zalimi fisiknya, kita zalimi hartanya, kita zalimi perasaannya, kita upat, kita caci maki, lalu kita berangkat. Makanya sebelum urusan haji ini kita berangkat, itu datangi dulu orang-orang yang bermasalah dengan kita, mohon maaf. Tapi yang berhutang tadi tidak cukup dengan mohon maaf, bayar. Bayar. Orang yang ketika kita bayar hutang itu, otomatis dengan membayar
dia memaafkan otomatis itu. Nah, ini banyak kejadian ni, berangkat haji tapi di belakangnya dia tinggalkan segala macam masalah dengan manusia. Bagaimana dia mau mendapatkan ampunan dari Allah sedangkan manusia saja tidak mau memaafkannya? Nah, ini urusan-urusan kalau mau mabrur sebelum berangkat. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian syarat kedua, yaitu selama pelaksanaan haji. Kalau mau mabrur, perkara pertama yang harus dilakukan yaitu ikuti manasik haji itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tuntunan agama atau syariat yang benar. Rasulullah mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Lita'khuzu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Tirulah aku, kata Rasulullah, ambillah dariku cara engkau melakukan haji, karena aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan haji lagi setelah ini. Nah, kan dalam catatan sejarah Rasulullah kan melakukan haji cuma sekali. Umrah sempat dilakukan 4 kali, haji cuma sekali, dan itu haji pertama sekaligus haji wada. Di situ Rasulullah mengatakan, ambillah cara melakukan haji dariku. Aku tidak tahu apakah ini tahun terakhirku atau tidak, tapi firasat Nabi mengatakan bahwa itu tahun terakhirnya, dan kalimat-kalimat Nabi sudah mulai keluar seperti itu. Waktu puasa sunnah Tasu'a dan Ashura, Nabi juga mengatakan itu. Kalau tahun depan aku masih hidup, kita tambah 1 hari, yaitu hari ke-9 Muharram. Ternyata Nabi tidak sempat melakukannya. Haji juga begitu. Rasulullah mengatakan, tirulah aku. Nah, jadi dalam semua urusan, amankan diri dalam manasik, ambil manasik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan berfikir bahawa ketika Nabi mengajarkan itu bergenerasi ke kita dari sahabat, tabi'in, tabi'in, lalu sampai di kita tidak ada perbedaan pendapat. Tidak, pasti ada perbedaan pendapat. Dan itu karena pertama jauhnya zaman, ya. Dan kemudian karena hadis-hadis yang kemudian muncul itu mulai dipilah-pilah, ya, dipilah-pilah. Makanya fikih itu tidak lepas daripada perbedaan pendapat, termasuk masalah haji. Termasuk masalah haji. Nah, jadi yang penting salah satu dari syariat yang kita yakini ada ketentuan dari Nabi, ikuti saja. Masalah khilaf itu hal biasa. Ya. Baik, kemudian yang kedua, jadi tadi ikuti semua tuntunan Nabi. Yang kedua adalah jangan iringi haji ketika melakukannya dengan maksiat. Dan maksiat yang dimaksud adalah Allah yang katakan sendiri dalam surat Al-Baqarah 197, Allah katakan al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa. Kata Allah, siapa yang telah sampai kewajiban haji baginya, janganlah selama melakukan haji dia melakukan rafas. Rafas itu kata-kata porno, melakukan hal yang porno, juga kata-kata porno, jorok. Nah, itu rafas. Jadi selama haji dengan istri sendiri pun, kalau sudah pakai baju ihram, sudah niat, itu dengan istri sendiri pun dilarang bercanda terlalu jauh yang mengeluarkan kata-kata rafas, walaupun bentuknya rayuan. Di luar masa ihram tidak mengapa. Dengan istri tidak ada batasan. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu ladang bagimu, terserah engkau, kata Allah, mau mendatanginya, melakukannya bagaimana. Tapi masa ihram dengan istri sendiri pun tahan, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang berbentuk porno, walaupun halal setelah ihram. Nah, ini pantangan pertama, Pak. Yang kedua, wala rafasa wala fusuqa, jangan lakukan fusuk, itu dosa-dosa maksiat. Jadi yang dilarang Allah semuanya tahan,
Jangan pakai minyak wangi, jangan mencukur bulu-bulu. Itu contohnya. Ya. Jangan membunuh hewan yang diburu di tanah haram. Ini semua yang perkara ini ditahan selama pelaksanaan haji. Kemudian wala jidala, kata Allah, dan janganlah engkau berbantah-bantah. Nah, di sini perlu kesabaran ekstra karena haji itu bertumpuknya manusia. WC saja ngantri, Pak, di Mina, Muzdalifah, ketika di padang Arafah, WC itu kan WC tidak permanen. Itu ngantri. Yang namanya WC ngantri, kita sakit perut kan nggak bisa antri. Di situ butuh kesabaran. Waktu mendapatkan jatah bantuan makanan, ada yang sikut sana, sikut sini. Waktu dilempar susu dengan susu bantuan itu, ada waktu disambut kena kepalanya, Pak. Dicaci maki, Pak. Saya pernah lihat orang Aceh. Ya, karena ketika kami berhaji sering menemani rombongan Aceh. Ya, selain menemani juga nanya-nanya, ada yang perlu didorong tidak? Begitu kami haji. Ya. Maklum haji mahasiswa miskin begitu. Ya. Jadi dilempar susu dari atas truk di padang Arafah, kena kepalanya karena beliau tidak terlalu profesional nangkap. Lolos dari tangannya, kena kepala, dicaci maki, keluar kalimat bahasa Aceh yang indah-indah. Semuanya keluar. Sampai kami tenangkan, Masya Allah Bapak, ini haji ini. Bapak sedang Arafah ini. Jadi dilarang berbantah-bantah, dilarang keluarkan kalimat-kalimat yang kira-kira mengajak orang bertengkar. Karena kita kan tipe orang kita kan Pak keras. Ya. 11-12 sama orang Sulawesi. 13-14 sama orang Papua. Ini kita tipe orang Aceh. Ini memang satu jiwa. Ya. Kita keras. Tapi berusahalah bersabar ketika musim haji. Jadi jangan waktu sa'i, lempar jamarat, kena sedikit, langsung ngajak orang berantem. Disinilah Allah katakan wala jidal. Ini sudah mulai masuk ke arena mau mabrur atau tidak. Jadi banyak-banyak menahan kesabaran selama berhaji. Nah, ini selama pelaksanaan haji, itu jalan menuju mabrur. Nah, berikutnya, ini sudah semua kita lakukan semuanya, sudah tahallul, pulang kembali, ternyata mabrur belum bisa lengket. Ini sudah bagus nih, di awal dengan harta halal, kemudian ikhlas karena Allah, urusan dengan manusia sudah diselesaikan, masa haji sabarnya subhanallah, ya, di bawah terik matahari, di dalam berbagai tekanan, dia sabar, belum selesai, belum mabrur, belum ada ciri-ciri mabrur. Satu predikat lagi, yaitu dilihat tanda-tanda setelah pulang haji. Nah, ada hadis-hadis yang menyebutkan tanda-tanda mabrur setelah pulang. Jadi dia baru mendapatkan predikat mabrur ini ketika pulang haji. Yang pertama, akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Jadi orangnya bertambah baik setelah pulang haji. Dan dia bertambah bagus ibadahnya, semangat ibadahnya bertambah. Orangnya berubah. Jadi perubahan itu bukan perubahan fisik, tapi perubahan hati. Yang dulu sebelum pulang haji orangnya kurang ibadah, salat ada, tapi di rumah. Setelah pulang haji mulai nampak ke masjid. Tapi biasanya orang-orang yang tidak istiqamah itu nampak di masjid setelah pulang haji cuma seminggu, dengan baju jubah yang dia beli di pasar Seng, kemudian pulang pakai kopiah. Itu ada yang masih pakai igal Arab Saudi itu, yang warna merah putih itu. Itu ada yang masih pakai di kepalanya, baru pulang haji. Seminggu nampak berjamaah, minggu kedua tidak nampak lagi. Seandainya semua haji-haji di Indonesia ini mabrur, sungguh masjid tidak cukup menampung Pak Haji saja.
Itu kunci, Pak. Seandainya semua haji-haji mabrur, nggak usah haji seluruh Indonesia lah. Seandainya seluruh Lok Semawe ini hajinya mabrur, masjid tidak cukup untuk menampung Pak Haji saja. Tapi yang terjadi, salat subuh dari dulu sebelum dari tahun Jim sampai sekarang, salat subuh enggak bertambah-tambah, jumlahnya 2 saf. Itu di masjid kita 2 saf sampai 5 saf, alhamdulillah. Tapi di tempat lain 5 orang, padahal di kampung itu sudah haji sekitar 35 orang. Kemana Pak Haji yang 30 orang lagi? Berarti enggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, ketahuilah bahwa kita bukan kategori mabrur. Tidak ada jaminan surga. Walaupun dipanggil haji berulang-ulang. Itu metode kita berfikir sederhana. Kalau mabrur, perubahan terjadi. Akhlak bertambah baik. Semangat ibadah bagus. Dulu tidak pernah qiyamul lail. Pulang haji sudah mulai qiyamul lail. Dulu tidak pernah salat duha. Pulang haji mulai bersemangat untuk salat duha. Jadi semuanya, ibadah-ibadah mulai dilakukan. Dulu jangankan puasa Senin Kamis, puasa Ramadan saja dia puasa setengah hari. Dulu sebelum naik haji. Masya Allah, pulang haji bertambah semangatnya. Bertambah puasa-puasa sunnahnya. Nah ini ciri-ciri orang pulang haji. Di samping ibadah semangat, juga akhlak berubah. Dulu sebelum haji, itu di rumah tangga itu selalu dalam keadaan ribut terus-terusan. Sudah menjadi pandangan biasa bagi anak, lemari jatuh, cermin pecah, televisi sudah 5 kali beli. Itu sudah jadi pandangan biasa. Pulang haji orangnya sudah mulai agak reda, sabar. Sekali-sekali ada, cuma sudah enggak berani lagi mecahin TV. Paling yang dia pecahin cuma gelas-gelas kecil, piring-piring daya. Cuma begitu-begitu saja. Tapi ada perubahan. Dengan orang bicaranya juga bertambah lembut, baik. Nah, ini contoh akhlak-akhlak secara umum. Nah, ini ciri pertama kalau haji mabrur. Nah, sekarang yang sudah haji, coba baca-baca diri, Pak. Sanglung, sanggolom, tanglung. Nah, coba bapak yang sudah haji, coba pikir-pikir. Kayaknya enggak dapatlah saya itu. Nah, sampai hari ini saya masih bingkeng. Kan bingkeng ni kan temannya bingkung ni. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam syarah Sunan An-Nasa'i, kata beliau, saya bacakan terjemahnya Pak karena waktu singkat padan ini. Haji mabrur adalah haji yang diterima, yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Sedangkan pertanda diterimanya haji seseorang yaitu ketika dia kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kemaksiatannya. Nah, ini contoh haji mabrur yang telah dijelaskan oleh salah satu ulama besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini baru contoh pertama setelah pulang haji. Kemudian berikutnya ada hadis Nabi langsung yang menyebutkan tentang ciri-ciri setelah pulang, dan ini ada 3 ciri dikumpulkan dari 2 hadis. Namun hadis ini yang satu disebutkan masuk kategori dhaif, namun dikuatkan oleh yang satu yang lain sehingga menjadi hadis yang bisa dijadikan hujjah. Apa kata Rasulullah? Ketika sahabat bertanya, hadis riwayat Jabir, qalu ya Rasulullah, ma birrul hajj? Ya Rasulullah, haji mabrur itu apa tanda-tandanya? Rasulullah berkata, it'amut ta'am. Ketika sudah pulang haji, dia berubah menjadi orang yang dermawan, suka memberi makan. Sebelum haji, pelitnya subhanallah. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi dia tidak pelit. Beli ini, beli itu. Ya. Tapi untuk kebutuhan agama dia pelit. 300.000 dia keluarkan untuk urusan-urusan pribadi, hanya beli ban mobil. Dia beli 500.000 dia beli satu ban. Lewat celeng masjid 1,000 dia mikir, ni kasih enggak kasih enggak. Apalagi ada sakit hati ke panitia masjid satu orang, aku ajuk ke masjid ni, aku ajuk masjid dah. Kalau dia kasih pun, pulang haji ciri-cirinya berubah menjadi
orang yang dermawan, sedekahnya sudah banyak. Dia sering kasih ke orang-orang miskin. Istrinya yang dulu tidak pernah mendapatkan hasil, dia duduk kedai kopi, berjam-jam duduk kedai kopi, martabak pun tak tahu bawa pulang ke isteri. Setelah pulang haji, pulang dari kedai kopi, 5 bungkus martabak dia bawa pulang. Makanya istrinya setelah pulang haji berubah langsung jadi membesar. Itu kadar kebaikan suami. Jadi dia hilang, rasa pelit itu hilang. Itu ciri-ciri mulai mabrur itu. Sedekah banyak, masjid membutuhkan apa? Oh, masjid membutuhkan genset. Langsung dia tanya, berapa genset? 300 juta, kata panitia. Ini dari saya 100 ribu. 100 ribu, kata kita buat. Okeylah, tidak mengapalah, masih okeylah daripada enggak kasih sama sekali. Ini masjid masih membutuhkan, Pak. Nah, jadi it'am, mulai sedekah, Jumat sedekah, di mana-mana sedekah. Itu sudah mulai masuk kategori mulai mabrur. Kemudian Rasulullah sambung, ciri yang kedua adalah ifsya as-salam. Dia menebarkan salam. Ini menebarkan salam ini bukan assalamualaikum. Jadi bukan pulang haji mana-mana assalamualaikum. Nanti orang nyaut, Waalaikumsalam Pak Haji, Waalaikumsalam. Itu bukan, itu malah dia ada sedikit keinginan untuk dipanggil-panggil. Ifsya as-salam, salam itu artinya kedamaian. Pulang haji kalau mabrur, dia menebarkan kedamaian. Dulu dia provokator di komplek. Pulang haji dia yang menjadi pemersatu di komplek. Jadi orangnya sudah memikirkan kemaslahatan umum. Tidak lagi merusak suasana persatuan. Islam ini kan Pak, sangat mengagungkan persatuan. Itu sangat diagungkan oleh Allah. Makanya Allah ketika mengatakan tentang umat ini, Allah katakan apa? Wa'tasimu bihablillah. Pegang hanya cukup dengan satu tali Allah. Bersatulah, kata Allah. Nah, jadi dia tidak lagi menjadi orang penebar kebencian. Hati-hati yang suka menebarkan kebencian. Yang terakhir yaitu dia tayyibul kalam, bicaranya baik setelah pulang haji. Jadi berubah, tutur bahasanya berubah. Nah, ini contoh-contoh semuanya. Kalau ini didapatkan, maka insya-Allah mabrur. Insya-Allah mabrur. Baik. Insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.